Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat berbakti. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita mau memasuki bagian ketiga dari kitab Kejadian. Siapa yang masih ingat bagian yang pertama yang kita sudah bahas, pelajari adalah bahwa langit bumi ada karena perkataan firman Allah. Jadi betapa berkuasanya firman dan semuanya milik Tuhan. Dan yang bagian kedua, minggu kemarin kita belajar tentang manusia itu sangat istimewa, bermartabat. Ada Koatian, hari ini ulang tahun tadi. Koatian ulang tahun hari ini tadi, gak maju ke depan dia. Oke, iya. Nah, jadi betapa bermartabatnya manusia karena dia diciptakan segambar dengan Allah. Kalau Anda membandingkan siapa manusia itu, gak ada. Karena semuanya diciptakan, tidak ada semulia manusia. Sekalipun kita dapati manusia sering punya sisi gelap. Itulah sebabnya dalam pasal yang ini kita melihat sebuah titik balik yang sangat menentukan. Jadi sepanjang bulan, tahun ke depan kita mau melihat secara runut dari Kejadian, Keluaran, Imamat dan seterusnya sampai kepada seluruh Alkitab. Kalau saya masih hidup dan Bapak Ibu masih hidup dan masih ada di sini, kita akan sampai ke kitab Wahyu. Ya, tapi tidak pasal demi pasal, mungkin ada bagian yang mungkin terangkum. Setidaknya satu kitab itu bisa 8 minggu begitu ya, 6 minggu dan seterusnya. Pastikan masih hidup sebelum kita selesai di kitab Wahyu. Amin. Jangan sampai nanti kita sudah meninggal, Tuhan tanya, pendetamu pernah ngajarin kitab Wahyu enggak? Enggak pernah. Apa yang kau pelajari? Mazmur 23 saja. Apa yang kau pelajari? Tentang hal yang indah-indah saja. Ya. Tetapi sesungguhnya kita harus mengerti seluruh Alkitab. Siapa yang setuju? Enggak ada yang setuju. Saudara datang ke gereja, tujuannya menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi juga memberi waktu untuk kita belajar. Gereja-gereja reformasi memberikan tekanan yang kuat kepada pengajaran firman. Mengapa? Karena kalau umat Allah, gereja Tuhan tidak mengerti firman, nanti kita melihat bagian ini. Betapa pandainya iblis menipu daya manusia dengan membolak-balikkan firman Allah. Jadi manusia itu harus mengerti perkataan Allah. Meskipun dalam keterbatasannya, tetapi sepanjang apa yang bisa dipahami, dia punya tanggung jawab untuk melakukannya. Jadi kita sampai pada bagian yang ketiga ini, kejatuhan manusia. Dan di situ ada janji penebusan. Kita pernah membahas ini dari sisi yang lain, tetapi mengeksegesinya hari ini dan seterusnya kita bisa melihat kitab Kejadian. Dan kalau kita bilang tentang kejatuhan dan janji penebusan, maka kita bisa berkata, ternyata kasih Allah lebih besar dari dosa dan pelanggaran manusia. Itu kabar baik yang luar biasa. Sekiranya dosa dan pelanggaran manusia melampaui ukuran kasih Allah, maka kasih Allah tidak berdaya. Ini bukan sekedar judul, tapi ini harusnya menjadi sikap dan kekayaan batin kita. Kasihmu lebih besar dari kesalahan orang lain. Kasihmu lebih besar dari kekurangan suamimu, istrimu, anakmu. Sebab kalau tidak, Anda akan menjadi seorang yang kerdil dan melihat pelanggaran dosa jauh lebih besar dari kemampuanmu untuk mengampuni. Dan kau akan tenggelam dengan kemarahan. Kau akan tenggelam dalam kekecewaan yang dalam. Tapi tirulah, teladani Allah yang kasihnya lebih besar dari dosa dan pelanggaran manusia. Padahal dosa manusia sudah begitu mengerikan. Jadi lebih besar dari itu semua adalah kasih Allah. Milikilah kasih yang besar ini, kasih yang luas ini. Sehingga meskipun kau seorang yang terbatas, tetapi kasihmu mengalir seperti Allah mengasihi engkau dan mengasihi sesamamu dengan limpah. Mari kita baca 7 ayat pertama dari pasal 3. Kita baca di sini, karena kalau saya suruh baca di
HP, di Alkitab kadang-kadang orang nggak baca. Padahal dia punya Alkitab. Tapi bukan berarti membuat saudara tidak baca Alkitab. Tapi memudahkan kita bersama-sama. Kita baca sama-sama 7 ayat ini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini kami boleh makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, ini kata ular ya, masih sambungan N4. Bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Keren ya, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tapi ingat ini kata iblis, bukan kata Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun ara dan membuat cawat. 7 ayat pertama yang kita baca ini setidaknya memberikan kepada kita satu gambaran. Bagaimana manusia terperdaya oleh tipu daya si jahat. Ya kan? Coba renungkan ayat-ayat ini. Dialog antara ular dan si Hawa. Pasti ular tidak seperti sekarang bentuknya. Orang sekarang kalau lihat ular pasti ngeri, takut dan jijik. Tapi mengapa Hawa bisa begitu dekat ngobrol? Pasti dalam rupa yang berbeda. Dan Alkitab tadi berkata ular adalah binatang yang cerdik sekali di antara yang lain. Kalau sekarang kita lihat mungkin simpanse, salah satu binatang yang punya kecerdasan hewan yang begitu tinggi di atas yang lain. Tapi kalau kita lihat anjing pun punya kecerdasan yang tinggi. Bahkan kalau kita lihat burung pun punya kecerdasan yang tinggi. Dalam banyak tempat kita bisa lihat burung yang dilatih bisa menghitung. Ya kan? Pernah lihat nonton burung-burung yang bisa berhitung? Bisa dilatih sehingga dia ingat. Jadi itu kecerdasan-kecerdasan dari otak hewan. Jadi kalau bilang ular lebih dari semua, betapa cerdasnya dia. Nah, ketika kita memasuki bagian pasal 3, kita masuk ke salah satu titik balik yang berubah, yang terbesar dalam sejarah manusia. Karenanya penting belajar kitab Kejadian, setidaknya dari pasal pertama sampai pasal 11. Itu bagian yang menjelaskan banyak hal yang bagi dunia, bagi orang pintar sekalipun di luar Kristus, itu menjadi misteri besar. Tapi bagi kita yang percaya dan mengakui otoritas Alkitab sebagai pernyataan Allah yang tertinggi, kita memiliki hikmat yang jauh lebih dari orang-orang dunia. Meskipun mereka punya pendidikan akademik yang tinggi, tetapi Alkitab memberikan kita kecerdasan-kecerdasan untuk memahami kehidupan. Jadi ini sebuah titik balik terbesar dalam sejarah manusia. Dan sejak inilah banyak perubahan terjadi. Dari taman yang sempurna dan persekutuan yang utuh, indah, manis dengan Allah, manusia jatuh ke dalam dosa. Ini bukan sebuah peristiwa yang biasa-biasa saja. Ini menggoncangkan semesta, ini menggoncangkan jagat raya, ini juga mendukakan hati Allah. Ini juga yang membuat manusia kemudian mengalami pengalaman yang mengerikan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Biasanya sebuah pengalaman kadang-kadang cuma berlangsung dalam beberapa menit
dalam beberapa detik, tapi dampaknya sampai seumur hidupmu. Coba anak muda, kadang-kadang tergoda untuk sesuatu yang cuma dalam hitungan detik, menit, tapi itu mengubah seluruh hidupnya. Paham maksud saya? Anak muda yang dikuasai nafsu, anak muda yang dikuasai oleh kegelapan pikiran, maka ketika dia menurutinya, peristiwanya hanya hitungan menit, tetapi dampaknya bisa sampai seumur hidupnya. Banyak tindakan-tindakan yang terlihat sekilas kecil, tetapi dampaknya seluruh hidupmu. Itu sebabnya kita harus waspada. Kalau manusia seandainya memahami apa yang ada di depannya setelah dia melakukan sebuah pelanggaran ini, pasti dia akan merenungkannya dalam-dalam. Itu sebabnya orang berkata, pengalaman adalah guru yang baik. Betul? Iya. Tapi masalahnya hidup gak bisa berulang. Hari ini kalau kita jatuh, seperti Hawa dan Adam jatuh, besok masih ada memang. Tetapi sesuatu sudah berubah. Jadi jangan selalu beranggapan masih ada besok, masih ada besok. Belajarlah untuk hidup hari ini. Kalau Anda mau hidup benar hari ini. Jangan tunggu besok. Karena besok sudah berubah. Itu sebabnya Alkitab berkata kalau mau berbuat sesuatu lakukanlah. Maksudnya yang baik. Jangan tunda. Karena besok bukan punyamu. Dan kalaupun kau masih ada punya hari esok, tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan, situasinya sudah berbeda. Tidak semua rencana yang ditunda masih bisa dilaksanakan. Misalnya ini diputar balik, mundur sebentar. Hawa dibikin jeda sebentar. Ayo, bisa enggak kau bayangkan? Kadang saya suka main catur pakai di HP ya. Sekarang enggak ada lagi, membebani itu. Ya kan? Catur. Kalau salah langkah, mengerikan sekali. Habis saya mundur. Itu main catur. Tapi mungkin ada catur yang gak bisa mundur. Hidup kita bukan main catur yang bisa mundur. Anda melangkah satu kali salah, maka Anda memiliki konsekuensi yang sangat berat. Manusia jatuh ke dalam dosa. Namun tragedi ini juga membuat kita melihat pancaran dari harapan Allah. Di situ juga ada janji pertama tentang Sang Penebus yang akan datang. Itulah Allah, kasih-Nya lebih besar dari pelanggaran dan dosa. Bagian ini saya mau tekankan supaya kita memiliki teladan kasih Allah yang besar, yang melampaui kesalahan, kekurangan orang tuamu, istrimu, anakmu, kawanmu, sesamamu, kehidupanmu yang kadang-kadang membuat engkau merasa terpuruk. Kasihmu harus lebih besar dari kesalahan orang lain. Setuju? Kalau enggak setuju saya enggak lanjutin. Karena percuma belajar bagian berikutnya kalau Anda enggak mau bertambah. Untuk apa kita belajar Alkitab kalau Anda enggak mau melakukannya? Di bagian ini kita sampai pada satu poin. Kasihmu harus lebih besar dari kesalahan orang. Amin? Karena kalau Allah kasih-Nya lebih besar dari pelanggaran kita, kita diampuni, mengapa kita tidak meneladani Allah? Karena kita anak-anaknya. Jadi kita lihat kejatuhan manusia melalui tipu daya. Ular dalam teks Ibrani ini disebut nakas ini, memang secara harafiah berarti ular, tetapi ini memiliki sebuah konotasi pengertian yang negatif tentang makhluk yang licik. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9, kalau kita mau membacanya, Wahyu 12 ayat 9 itu menggambarkan tentang ular. Ular yang besar. Saya baca buat kita, Bapak Ibu boleh buka juga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kalau belajar tentang iblis, belajar tentang setan, maka kita pasti punya banyak bahasannya. Menarik.
Maksudnya bukan untuk menirunya, tapi supaya kita waspada. Orang yang bijak, dia juga mengenali peluang-peluang yang bersifat ancaman. Kemungkinan-kemungkinan ancaman. Belajar itu supaya hidupnya waspada. Misalnya Anda berjalan di tempat yang sepi, Anda juga harus bisa berpikir, mungkin enggak ada kejahatan di sini? Mungkin enggak tanah yang saya injak ini longsor? Sesuatu yang bisa membuat kita menjadi waspada, tetapi jaga jangan sampai kita jadi orang seperti paranoid, orang yang serba ketakutan. Oh jangan-jangan ada rampok di siang bolong, jangan-jangan jalan ini ambles. Lihat dulu kalau Anda berjalan di daerah-daerah pegunungan, di perbukitan, hujan deras, langit mendung di atas, mungkin Anda mulai berpikir, berbahaya enggak kalau hutannya sudah mulai gundul seperti itu. Setidak maksud saya kita harus waspada, ya. Nah, belajar tentang ini membuat kita tahu ternyata iblis adalah makhluk yang licik, ya. Dalam bacaan ini kita lihat si ular tua, ya, si ular tua, ya. Ini gambaran kalau si ular tua berarti dia sudah banyak pengalaman. Jadi kalau Anda sombong, tidak waspada, si ular tua sudah punya berjuta-juta bermiliar pengalaman menjatuhkan orang yang seperti apapun. Karenanya enggak boleh sombong. Karena sombong membuat kita lepas dari hubungan dengan Tuhan. Perhatikan tipu daya dari ucapan ular ini mencerminkan 3 strategi utama iblis. Dan ini kuno memang dari dulu. Tapi sampai hari ini masih ampuh. Jadi pagi ini kita belajar prinsip yang dilakukan untuk menjatuhkan Hawa dan Adam dan seluruh orang percaya di sepanjang tokoh-tokoh Alkitab sampai hari ini. Mungkin sampai yang akan datang ke generasi sesudah kita masih sama prinsipnya. Mari kita lihat yang pertama. Serangannya berupa sebuah tindakan untuk membuat manusia ragu akan Tuhan dan firman-Nya. Kalau Anda baca Alkitab, Anda renungkan firman Allah dan kemudian Anda meragukan Allah dan kebenarannya. Maka hati-hati, ada pemikiran yang salah yang telah disusupi iblis dalam pikiranmu. Itu sebuah serangan. Kita belajar dari masa pandemi yang baru beberapa tahun lewat masih segar dalam ingatan kita. Seorang yang bersin, saya bersin di sini, maka 27 meter di belakang bisa keracunan, terpapar dengan virus. Ya kan? Haji, Anda takut semua pasti seruangan kalau tidak pakai masker. Betul? Begitu cepatnya sebaran penyakit itu. Begitu berbahayanya sebaran dari virus itu. Begitu mematikannya meskipun tidak terlihat mata. Jadi ketika ada sebuah benih virus yang tertanam dalam pikiran kita, hati kita tentang Allah dan firman-Nya yang membuat Anda ragu, berarti Anda harus mensterilkan dirimu. Buang itu dan berkata, Tuhan ampuni saya. Karena itu tipu daya si jahat. Itu virus yang ditanamkannya, meragukan Allah. Kalau di dunia ini Anda meragukan Allah, siapa lagi yang Anda bisa percaya? Kalau firman Allah tidak mampu meyakinkan hatimu untuk percaya dan mentaati Tuhan, apalagi yang membuat Anda percaya? Perkataan orang tuamu, nggak bisa. Pimpinanmu, nggak bisa juga. Walaupun kadang-kadang kita lihat di hidup sehari-hari, ada anak yang lebih takut dengan orang tuanya. Salah, lebih takut dengan gurunya dari orang tuanya. Betul kan? Anaknya dikasih tahu lagi, orang tuanya gini. Enggak mempan. Terus orang tuanya hubungin gurunya, Bu, Pak, kasih tahu anak saya tolong ya. Gurunya kasih tahu sedikit, anaknya kemudian ingat. Kenapa bisa begitu ya? Selidiki, anakmu lebih percaya dan taat kepada gurunya apa kepada saudara sebagai orang tua? Kalau dia tidak percaya dan tidak mau lakukan apa yang engkau katakan, mungkin ada yang salah dalam pemikirannya. Ha'afki amar Elohim, terjemahan harafiahnya, apakah benar Allah berfirman? Bla 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 bla. Kan kurang ajar kan iblis? Betul?
sudah tahu. Tuhan Allah berkata semua buah boleh, kecuali satu yang di tengah-tengah. Hawa tahu, Hawa pun mengulanginya kembali. Tetapi inilah cara iblis memulai sebuah dialog dalam sebuah celah. Sekiranya Hawa bisa bersikap seperti Yesus dalam Matius pasal yang keempat. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Makanya kita harus tahu firman Tuhan. Ke gereja sekian puluh tahun seumur hidupmu baca Alkitab gak tahu, mengerti firman Tuhan gak tahu, diajak baca Alkitab tidur maunya, misalnya begitu. Baca Alkitab saja belum jaminan, karena ada yang baca gak ngerti. Betul gak? Jadi harus belajar mengerti. Bayangkan Hawa yang tahu firman. Enggak begitu kata Hawa. Tuhan berkata semua buah boleh, kecuali buah dari pohon di tengah-tengah taman ini. Hawa tahu. Tahu itu tidak jaminan dia akan melakukannya. Lihat ini lebih dalam lagi. Kalau tidak tahu firman, betapa mudahnya diserang iblis. Tapi tahu firman juga bukan jaminan kalau Anda tidak melakukannya. Banyak orang tahu firman, bisa berdebat, tapi enggak melakukannya. Menghasilkan Kristen yang tidak berbobot sama sekali. Ke gereja tiap minggu, lihat daerah-daerah mayoritas Kristen atau di kota-kota di mana gereja didesain begitu rupa, dikondisikan sebagai sebuah entertain rohani. Semua orang mau ke gereja karena di gereja ada musik yang enak, suasana yang nyaman dan seterusnya. Orang cari hiburan. Gereja jadi semacam oase rohani. Kalau gereja mengkondisikan diri hanya sebagai sebuah entertain rohani, penyesatan dimulai dari gereja. Jadi gereja yang sesat adalah bukan hanya mengajarkan tentang Yesus bukan Tuhan, tetapi ketika mengkondisikan jemaatnya untuk nyaman dan kemudian tidak mau menggali firman Tuhan. Saudara lihat betapa mengerikannya serangan iblis membuat Hawa kemudian sekalipun bisa menangkisnya, tetapi larut juga di dalam serangan ini. Karena yang kedua dia berkata, lomotemutun ini apa? Sebuah penyangkalan seperti yang kita baca tadi. Sekali-kali kamu gak mati. Ayat yang keempat kan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebuah kebenaran yang dilawan. Kalau Anda melawan kebenaran, melawan Allah, itu sebuah kejahatan yang luar biasa. Jadi ini bukan hanya menyangkal kebenaran, tetapi menyangkal seluruh eksistensi Allah. Tuhan sudah berfirman ketika kau makan buah itu kau mati. Hawa memperkatakannya. Tetapi iblis menyerangnya balik. Enggak, kamu enggak mati. Dia menyangkal kebenaran. Yesus Tuhan, enggak, Yesus bukan Tuhan. Itu sebuah penyangkalan. Allah datang mengasihimu dan kasihnya lebih besar dari pelanggaranmu. Enggak, dosa saya lebih besar dari kasih Allah. Itu penyangkalan Allah. Dia sudah mengampuni engkau di dalam Kristus. Enggak, saya enggak pantas diampuni. Itu penyangkalan. Ada banyak orang menyangkali kebenaran yang sudah jelas-jelas terbukti dinyatakan oleh Tuhan. Jadi kalau orang selalu suka menyangkal kebenaran, karena dia punya persepsi yang salah. Kadang-kadang orang sudah tahu salah juga, dia masih menyangkal kan? Saudara lihat, enggak bukan saya, enggak saya. Misalnya begitu. Nah orang sudah melihat semuanya. Orang sudah tahu semua, bukan saya. Enggak. Kadang-kadang kita merasa
Wah, ini hebat nih, benar dia nih, tapi tetap aja disangkal. Itulah iblis. Kenapa iblis tidak bisa menerima ketika Hawa berkata, buah yang ini begitu makan mati. Iya sih, benar sih. Kenapa nggak mau berkata begitu? Ayo coba baca dialog ayat yang ketiga atau ayat 2. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Ini pernyataan, ini kalimat yang disampaikan, yang diulangi oleh Hawa sesuai dengan firman. Tapi iblis menyangkalnya. Sesuatu yang sudah jelas saja masih disangkal. Kenapa? Karena itu iblis. Maksud saya itu iblis adalah inilah sebuah karakter, tabiat. Dan ini kadang-kadang ada dalam kehidupan kita masih tersisa. Nanti kalau kita belajar bagian yang keempat, kita melihat ada benih yang lain masuk dalam hidup Adam, Kain. Dan kita orang-orang yang juga mewarisi tabiat dosa dalam Roma pasal 7. Kalau kita terbiasa menyangkal, enggak dan enggak padahal iya. Kenapa kita tidak mau belajar sejak hari ini dan besok? Iya saya, iya memang itu. Ayo, setuju saudara? Malu pasti ketika dikatakan, ini firman berkata begini, pada waktu kau makan mati. Iya sih, benar sih. Kenapa enggak mau berkata begitu? Atau lebih hebat lagi, 100 itu benar, ingatanmu bagus. Tapi iblis enggak mau. Dia tetap ngotot, bahkan mencoba menyangkal sebuah kebenaran yang sangat jelas. Enggak, kamu enggak mati. Jadi kalau ada orang yang berdiskusi dengan kawannya sudah tahu itu jalan menuju kebinasaan, kawannya sudah ragu-ragu, yang lain berkata, enggak, lakukan saja, enggak apa-apa kok. Semua juga melakukan begitu. Hati-hati ya. Yang ketiga, dia menawarkan ilusi keilahian. Sebuah sensasi yang tidak pernah terbayangkan sebagai manusia merasa pantas untuk menjadi seperti Allah. Vihayitem ke Elohim ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Wow. Kadang-kadang kita juga dengar bahwa kita punya otoritas yang hebat dan kita bisa bertindak mewakili Allah dalam hal tertentu. Kemudian kita lupa bahwa kita tetap manusia yang adalah hamba. Anda bisa mendelegasikan sebuah tugas kepada pegawaimu dari yang tinggi sampai yang rendah kalau ada jenjang di kantor. Tetapi dia cuma seorang pesuruh yang sedang menjalankan tugas mewakili pimpinannya. Dia tidak boleh mengambil kesempatan untuk berkata, aku sekarang sejajar dengan bosku. Sikap inilah yang kadang membuat orang Kristen lupa menghormati Allah, pemilik hidupnya, penguasa hidupnya. Karena dia berkata, aku bisa menaklukkan semua, menutupi semua keadaan mungkin, membatalkan mungkin mengalahkan iblis dan segalanya. Dia hanya bertindak dalam kapasitas seorang yang sedang melakukan sebuah mandat. Tetapi seharusnya dia juga kemudian bersikap, saya cuma seperti seorang hamba. Ini sebuah cara untuk menjaga supaya Anda tidak sombong. Yesus pernah mengatakan tentang seorang hamba yang setelah menyelesaikan semua tugasnya sepanjang hari, tiba di rumah, majikannya berkata, sekarang ikat pinggangmu. Karena orang pakai jubah, ikat pinggang berarti siap kerja lagi. Layani aku makan sampai aku selesai. Kemudian baru kau makan. Terlihat ini kayaknya kejam dalam kultur sekarang. Tapi Yesus sedang mengajarkan sebuah nilai. Bahwa itulah fungsi seorang hamba, melayani tuannya. Dia boleh makan, menikmati makanan itu. Tetapi sekarang dia sedang ada dalam posisi seorang hamba yang melakukan apa yang diperintahkan tuannya meskipun dia capek. Layani aku. Kalau aku makan sudah selesai baru kau. Jangan lihat ini seperti sebuah kehidupan
Anda dengan pegawaimu, Anda dengan pembantumu. Tapi lihatlah dirimu dengan Tuhan. Karena engkau seorang hamba yang ditebus, budak yang dimerdekakan. Engkau melayani Tuhan, kita melayani Tuhan, dan kita meskipun memiliki gambar dan rupanya Allah, tetapi kita tetaplah ciptaan Allah. Kita tidak akan pernah menjadi Allah. Meskipun kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan suruh. Kalau Anda suruh seseorang untuk melakukan satu pekerjaan atas mandatmu, surat kuasa, orang itu enggak bisa kemudian berkata, sekarang saya sama dengan dia. Enggak. Ini akan menjaga saudara menjadi tidak sombong. Ini sebuah ilusi tentang keilahian. Yang ketika orang berbicara tentang engkau anak raja, maka pantaslah engkau mendapatkan semua. Hei dengar, kalau engkau anak raja dan merasa harus mendapat semua fasilitas yang terbaik dalam semua hal dalam kaitan hidup dan pelayananmu, mengapa engkau tidak melihat rajamu sendiri? Mengapa engkau tidak melihat raja di atas segala raja? Apakah rajamu hidup seperti itu? Enggak. Apakah yang kau sembah hidup seperti itu? Tidak. Dia Allah dalam rupa manusia. Kalau Anda menyebutnya raja damai, raja kebenaran, maka waktu dia datang memasuki Yerusalem pada bagian terakhir sebelum minggu sengsara, di dalam minggu sengsara itu, dia menaiki keledai, bukan kuda perang. Itu punya pengertian. Dia menempatkan dirinya tidak seperti seorang raja yang dianggap orang. Mesias harus berjaya, harus begini dan begitu. Tetapi dia menampilkan Mesias yang melayani, Mesias yang rela menderita. Sehingga Yesus memilih bukan kuda, tetapi keledai. Jadi jangan sombong. Karena engkau anak Allah, kau jadi sombong. Ya kan? Ingat cerita seperti yang saya pernah sampaikan. Siapa itu ya? Seorang saudagar kaya, konglomerat kaya, yang masuk ke sebuah hotel yang anak-anaknya juga biasa tinggal di situ. Kemudian dia bilang, saya mau cari kamar yang cuma $50 saja, satu malam. Kemudian orang berkata, anak Tuan milih kamar yang suite yang harganya $1.000. Terus dia bilang, itu anak saya. Bukan, itu anak orang kaya. Tapi saya tidak, katanya. Saudara nggak ngerti, berbahagialah. Jadi ini mungkin Jack Onassis atau siapa begitu. Atau Rockefeller kayaknya. Jadi dia tetap hidup di dalam keadaan yang buat dia nyaman. Jika anaknya lebih mewah dari dia beratus kali lipat, dia menganggap ya dia wajar saja. Itulah jawaban yang dia sampaikan. Kadang-kadang kita merasa lebih hebat dari Allah, dari Tuhan kita sendiri. Kesombongan maksud saya, keangkuhan hidup. Ya. Hawa tergoda, tapi Adam pasif, dia membiarkan. Saudara lihat ini dosa yang juga tidak kalah mengerikan. Pembiaran adalah sebuah kejahatan. Kalau Anda nggak mau lagi tegur, memang mungkin karena bosan. Tapi kalau Anda tidak mau menegur karena Anda menganggap, sudahlah. Berarti iblis telah mengalahkan sikap hatimu. Untuk tidak mau membantu orang lain di dalam serangannya. Orang ini terserang, orang ini terpojok. Seharusnya Anda membentenginya. Ketika Hawa tergoda, bukankah Adam harusnya menolong dia dan berkata jangan. Ayo kalau kau sudah makan, sampai buah apel itu digigit separuh kan. Sudah lihat gadgetmu, coba lihat. Belakangnya ada gambar apel yang digigit separuh kan. Siapa yang pakai iPhone, iPad? Di belakangnya ada keroak gitu ya. Kenapa barang itu mahal? Kenapa gadget yang lambangnya apel yang digigit sebelah
itu mahal, lebih dari produk lain. Ya memang mungkin teknologinya dan sebagainya. Tapi itu juga sebuah simbol, saudara. Nanti kita bisa melihatnya. Itu buah dari pohon pengetahuan. Ada dua sisinya. Memberikan pengetahuan tetapi juga memberikan resiko untuk Anda hidup di dalam hal yang salah kalau Anda mengikutinya. Jadi ketika Hawa tergoda, semestinya lah Adam sebagai seorang pria menegur istrinya. Dan kemudian mengajak istrinya bertobat, berdoa. Cerita akan berbeda, kisah akan berbeda. Kalau Adam kemudian berkata, istriku, sayangku, kenapa kau lakukan itu? Tapi kalau kita baca sebetulnya Adam di sana, saudara. Ayat yang ke-6. Lalu ia mengambil bagian paragraf kedua. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Adam ada di sana. Adam bukan sedang bekerja di tempat yang jauh. Adam juga ada di sekitar Hawa. Dan ketika dia memetiknya, dia tidak menegurnya. Ketika dia memakannya, dia tidak menegurnya. Ketika dia memberikannya kepada Adam, Adam mengambil dan memakannya. Dan kalimat terakhir dari ayat 6 ini, dan suaminya pun memakannya. Kadang-kadang kenapa bisa begitu? Kita pikir manusia begitu kompak kalau melawan Tuhan. Ananias dan Safira kompak melawan Tuhan. Mereka mati semuanya. Kadang-kadang ketika Eli melihat kesalahan anak-anaknya, dia tidak mau menegur anaknya. Kadang-kadang kita merasa menegur juga percuma, tetapi tetaplah menegurnya. Karena kalau yang tahu benar enggak menegur, maka itu sebuah pembiaran. Dosa bukan sekedar melanggar aturan, tetapi satu pemberontakan terhadap otoritas Allah. Kadang-kadang orang keluar garis, cuma keluar garis. Tapi yang buat garis dan aturan ini Tuhan. Jadi ketika orang melanggarnya, sebetulnya dia melawan Tuhan. Jadi jangan hanya lihat sebuah pelanggaran itu hanya sekedar sebuah hal yang Anda lawan dari sebuah aturan. Tetapi ini sebuah pemberontakan terhadap otoritas Allah. Misalnya orang bersungut-sungut. Mengapa Tuhan mempersoalkan orang bersungut akan dihukum? Karena persungutan adalah sebuah bentuk pemberontakan kepada Tuhan. Baca dalam kitab Yudas. Ketika orang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, itu satu hal yang positif. Tetapi ketika orang berbantah-bantah dan bersungut-sungut, itu sebuah pemberontakan. Karena seolah-olah Tuhan Allah tidak becus mengurus hidupnya. Tetapi kalau Anda punya pergumulan, menyampaikannya kepada Tuhan. Itu sesuatu yang positif. Tetapi bukan dalam sebuah persungutan, mengapa saya yang harus mengalaminya. Jadi kita lihat dari 3 serangan utama iblis ini. Sampai hari ini dia akan masih mengerjakannya. Hati-hati ketika Anda ditawarkan untuk atau dibuat ragu tentang Tuhan. Hati-hati ketika ada kebenaran yang kemudian ada pemikiran-pemikiran untuk menyangkalnya. Semua orang juga melakukannya. Itu sebuah penyangkalan kebenaran. Hati-hati ketika Anda lupa, Anda adalah manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Tetapi Allah adalah penguasa dalam hidupmu yang berdaulat dalam hidupmu. Hormati Tuhan, takut akan Tuhan. Jangan kemudian berkata, saya dan Tuhan sahabat. Betul ada ayat, engkau adalah sahabat. Tetapi sahabat bukan berarti kemudian kita melupakan sisi yang lain. Allah adalah penguasa yang berdaulat dalam hidup kita. Ada banyak predikat Allah, dia Bapa kita. Tapi siapa anak yang akan lolos ketika dia menghina dan mempermalukan dan tidak melakukan kehendak Bapanya?
Bapa dan anak bicara tentang relasi yang akrab. Tetapi dalam relasi yang akrab itu harus ada tetap hormat kepada Bapa, pemilik hidupmu. Bagian kedua kita melihat akibat dosa. Ada rasa malu dan kemudian ada ketakutan yang hebat. Di dalam ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia menjawab, nanti kita lihat ayat yang selanjutnya. Ya. Sebab ketika dia berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, ini sebuah akibat, satu akibat dari manusia yang jatuh dalam dosa. Nanti kita melihat sebentar. Jadi sebuah kehadiran, suara kehadiran Allah yang dahulu membawa sukacita, sekarang menimbulkan ketakutan. Kenapa? Karena dosa telah merusak hubungan. Manusia sembunyi, ini efek langsung dari dosa. Membuat manusia terasing jauh. Karena kalau ketika orang diajak mau dekat dengan Tuhan, ada gap dalam jiwanya. Lebih senang dia diajak tempat lain daripada diajak mengenal Tuhan. Ya kan? Betul enggak? Coba, kalau saudara diajak berdoa, cari Tuhan, berbakti misalnya ke gereja atau ke komsel. Kadang-kadang saudara berat sekali kan? Ayo doa, berat sekali. Tapi kalau diajak yang lain, oke, enggak apa-apa. Setiap waktu saya ada. Saudara bisa bayangkan? Manusia lebih suka menjauh dari Tuhan. Ini sisa keterasingan akibat dosa. Kalau Anda mau tuntas, sangkali, dan Anda berkata, tidak, hidup saya bergantung dari apa kata Tuhan. Saya mau hidup semakin dekat dengan Tuhan. Pemazmur berkata di dalam mazmurnya, di tengah orang-orang berkerumun yang menuju ke bait Allah, aku berlari-lari mendahului mereka. Mengapa? Karena jiwanya haus akan Allah. Saya ingin mengajak saudara untuk menjaga rasa lapar dan rasa hausmu akan Allah. Harus engkau jaga. Ketika engkau merasa kenyang dengan Allah, engkau akan menjauh. Itu manusiawi sekali. Kalau engkau merasa Tuhan hanya untuk menjawab doamu, setelah doamu dijawab, engkau akan menjauh dari Tuhan. Tapi kalau engkau berkata hidupmu bergantung dengan Tuhan, engkau akan menempel terus dengan Tuhan. Jadi jangan jadikan Tuhan sebagai tempat untuk menjawab doamu saja. Kau akan menjadikan dia sebagai alat. Setelah doamu diterima, dijawab, diberikan, kau bisa lupa dengan Tuhan. Karena sudah dapat. Ya kan? Sebuah keterasingan yang harus Anda koreksi. Kalau roh yang ada di dalam hatimu, Roh Kudus maupun suara hatimu, mendorong engkau untuk mencari Tuhan berdoa, tapi kemudian kau merasa malas, kau harus bisa menyangkali ini. Karena kalau engkau menaatinya, maka engkau dikalahkan untuk makin menjauh dari Tuhan. Keterasingan dari Allah, keterasingan dari diri sendiri. Dia malu. Itu efek langsung dari dosa. Langsung, seketika. Inilah yang disebut kematian rohani. Keterpisahan dengan Allah. Yang Allah maksudkan bukan secara fisik, tapi secara rohani. Manusia mati. Terpisah dari Allah. Dosa itu juga memecah hubungan manusia dengan Allah. Dan manusia dengan sesamanya. Sehingga dia bisa berkata di dalam ayat 13,
Ayat 14. 12. Waktu Tuhan berkata, apakah kau makan buah ini, siapa yang kasih tahu kau? Manusia menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ini kepala keluarga, saudara. Seorang suami. Anda mengasihi istrimu, tapi Anda tidak harus melakukan hal yang salah meskipun istrimu menyuruhnya. Istri nggak boleh mempengaruhi orang lain, mungkin suaminya, mungkin dirinya, mungkin orang lain, anaknya, hanya karena dia bilang saya mamamu, saya istrimu. Ayo, ada batasnya, kita tahu. Ketika apa dan siapapun membuat Anda terpisah dari Allah, Anda harus mengerti, ini bukan dari Tuhan. Karena membuat Anda jauh dari Tuhan. Membuat Anda melakukan pelanggaran. Membuat Anda tidak menghormati Tuhan. Jadi hati-hati ketika kita tidak lagi punya kerinduan, haus lapar akan Tuhan. Berdoalah supaya engkau seperti kata Tuhan dalam Injil Matius, berbahagialah orang yang lapar, yang haus akan Tuhan, akan kebenarannya. Apa yang Tuhan bisa perbuat kalau engkau merasa kenyang? Enggak ada lagi gairah untuk memuliakan Dia. Enggak ada gairah lagi untuk menjumpai Dia. Enggak ada gairah lagi untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena hidupmu terlalu padat, terlalu kenyang dengan semua yang ada di dunia. Baik kesusahannya maupun kesenangannya. Karena itu dua sisi juga. Orang yang hidupnya terlalu penuh dengan kepahitan bisa berkata seperti Naomi. Aku hidup pahit, jangan panggil aku Naomi lagi, tapi panggil aku Mara. Artinya aku sudah mengalami semua kepahitan, gak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Kepahitan hidup membuat orang bisa jauh dari Tuhan. Kelimpahan hidup membuat orang juga bisa jauh dari Tuhan. Hati-hati. Jadi itu bukan sesuatu yang membuat jaminan. Kalau orang berkekurangan pasti dekat dengan Tuhan, enggak. Kalau orang kelimpahan pasti dekat dengan Tuhan, enggak. Dalam situasi apapun Anda bisa menjaga dirimu untuk tetap haus lapar akan Tuhan. Itu yang paling penting. Bukan soal kelimpahan atau kekurangannya. Yang ketiga, hukuman dan harapan. Dan ayat 14 dan 19 kita bisa dapati. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu dan seterusnya. Saudara lihat, Allah mengutuk ular dan mengumumkan penderitaan bagi perempuan ini. Dan kemudian yang ketiga, kerja keras bagi laki-laki. Tetapi di tengah tiga hukuman ini, Allah berikan janji yang pertama tentang Sang Penebus. Ketika Dia berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan, antara keturunannya dan keturunanmu. Dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi ini sebuah kabar baik. Inilah yang disebut di dalam apa yang disebut proto-evangelum ini. Ini kabar baik yang pertama. Kenapa? Karena keturunan perempuan ini akan menghancurkan dari kuasa si iblis. Ini akan digenapi di dalam Kristus Yesus. Kalau Anda lihat rentang waktunya lama sekali. Dari masa Kejadian pasal 3 sampai Yesus datang, Kejadian pasal yang keempat. Mari kita Galatia pasal yang keempat. Mari kita baca Galatia pasal yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi
Dari janji yang disampaikan Allah di Taman Eden sampai Yesus datang menggenapinya. Itu panjang sekali, saudara. Setidaknya 3.500 tahun. Bahkan lebih mungkin, kayaknya lebih ya. 1.500 Taurat, 2.000 masa Yesus datang, ya lebih. Hampir 4.000 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan ketika Allah berjanji pertama kali di Taman Eden, baru digenapi 4.000 tahun kemudian. Manusia bisa lupa. Kadang-kadang kita dapat satu janji, dan kemudian kita berkata, kalau besok gak tergenapi berarti Allah gagal. Enggak. Janji penebusan ini semakin hari semakin kuat. Ini cuma satu pancaran, semacam sebuah kilasan kunang-kunang di malam yang gelap. 1-2 kunang-kunang memancar, enggak berarti. Tapi kemudian ada satu kumpulan kunang-kunang yang lebih besar lagi. Kemudian setelah menjelang dekatnya, 1.500 tahun sebelum Kristus datang, kemudian peristiwa Taurat diberikan, maka orang bisa melihat bagaimana manusia bisa ditebus dari dosanya melalui upacara dalam hukum Taurat. Semakin jelas, tapi orang Yahudi enggak melihatnya karena mereka hidup di zaman itu. Orang yang setelahnya dapat melihatnya. Oh, ternyata selama hukum Taurat diberlakukan, mereka hendak diingatkan betapa mahal dan berharganya korban pendamaian yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Sehingga hukumnya sangat rumit. Tapi nanti kita sampai kepada hukum imamat. Tuntutannya ternyata sederhana. Dari semua kerumitan tata upacaranya. Menurut saudara, kitab imamat itu kitab yang paling menarik bukan? Kitab imamat Levitikus. Kitab itu Bapak Ibu pernah baca enggak? Dilewati terus Pak kalau baca itu. Ya kan? Siapa yang kalau baca kitab imamat dilewati? Itu hampir semua orang kan? Satu hari kami belajar kitab imamat. Dosennya mengulas dalam bahasa Ibraninya. Dan kemudian wow. Rumit. Tapi begitu tajam dan jelas. Tapi ternyata intinya sederhana. Nanti kita bisa lihat di situ. Sekarang masih kelamaan. Karena kejadian keluaran bilangan. Kejadian keluaran imamat. Kejadian keluaran bilangan imamat. Imamat itu ketiga apa? Keempat ya. Baru ulangan. 5 kitab ini disebut Pentateuch. Jadi kita lihat inilah sebuah janji yang luar biasa. Dari hukuman kemudian di situ ada janji penebusan. Makna rohani teologisnya, saudara lihat, Allah menyatakan permusuhan antara keturunan perempuan dan iblis. Menandakan bahwa keselamatan itu sungguh-sungguh adalah inisiatif Allah semata. Manusia hanya tidak berdaya kalau bukan Allah melakukannya. Dan di dalam janji ini juga sudah kita lihat ada unsur konflik rohani sepanjang zaman antara umat Allah dan kuasa kegelapan. Jadi kalau sampai hari ini terang dan gelap bergumul terus menguasai manusia, bahkan juga orang Kristen kadang-kadang terpancing untuk hidup dalam kegelapan. Karena memang ini sesuatu yang sudah ada dari sejak ketika kejatuhan manusia. Dan Tuhan berkata akan ada kemenangan melalui keturunan perempuan. Jadi meskipun manusia jatuh, tapi rencana Allah tidak dibatalkan. Rencana penebusan tidak dibatalkan. Kenapa? Karena kasih Allah lebih besar dari kejahatan dan pelanggaran manusia. Coba kalau kasih Allah lebih kecil atau sama dengan pelanggaran, Allah akan stop. Betul enggak? Modalmu 1.000, hutangmu 1.000, impas. Tapi kalau modalmu 5.000, hutangmu 1.000, Anda bisa bayar dan masih punya uang. Kasih Allah lebih besar dari pelanggaran. Bukan berarti kita mau melanggar terus, bukan. Tapi kita sedang belajar betapa besarnya kasih Allah yang tidak terbatas itu. Penebusan akan datang, tapi melalui penderitaan. Di mana orang bisa berkata, di dalam Kristus tidak ada penderitaan. Kristus sendiri menderita untuk mencapai kemenangannya. Dan secara daging kita harus menyangkal diri kita. Dikatakan kau akan meremukkan tumitnya.
Nubuatan iblis akan menghancurkan kaki Yesus. Tetapi hasil akhirnya adalah kehancuran dari kuasa iblis. Tumit, kalau tumitnya patah, ya kan? Apalah arti kekuatan dari ke atas, dari tumit ke atas. Ketika Kristus sepertinya dikalahkan, ditaklukkan, waktu dia mati di kayu salib. Mungkin para imam kepala, orang-orang yang memusuhi, yang iri dengan Yesus bersorak-sorai. Mati, mati sekarang penghujat itu. Mati sekarang orang yang berani-berani ngaku anak Allah itu. Sebenarnya usaha pembunuhan Yesus sudah banyak kan? Tadi kita baca apa? Yohanes pasal berapa? 9 ya? 9 ya? 10. Akulah gembala yang baik ya. Itu juga waktu Tuhan berkata aku dan Bapa adalah satu. Wah, mereka marah. Mereka mau melempari Yesus dengan batu. Jadi dari dulu sejak dia tampil, ketika dia menyatakan keagungan kemuliaannya, ada banyak orang yang tidak suka dengan dia karena rasanya mereka mulai tergeser. Kemudian menganggap Yesus menghujat Allah. Itu sebabnya sasarannya adalah Yesus harus mati. Kita nggak tahu ternyata iblis bisa menunggangi rasa iri di dalam hati para pemimpin agama. Semua orang yang melakukan hal yang jahat tanpa mereka sadar, mereka sedang ada di dalam sebuah alur di mana iblis berusaha menghancurkan Yesus. Dalang tahu mengatur, pionnya enggak tahu. Pionnya pikir ini tentang saya dan dia. Ternyata iblis mengarahkan dia untuk melakukan kehendak iblis. Yohanes 8, Bapamu adalah iblis dan kau melakukan semua keinginannya. Sebab ketika orang melakukan keinginannya, dia jadi hamba. Karena mereka menyangkal, kami anak-anak Abraham, kami orang merdeka, kami tidak pernah dijajah. Yesus bilang, kalau kau anak Abraham, kau akan percaya dan hormat kepadaku. Jadi orang-orang Israel mengaku secara lahiriah mereka datang silsilah dari anak Abraham. Tapi hidup mereka menyangkali. Sehingga Yesus berkata, sesungguhnya bapakmu adalah iblis, karena engkau melakukan kehendak iblis. Jadi kita lihat bahwa Yesus menderita untuk menggenapi penebusan ini. Nah, pengusiran dari Taman Eden, Adam kemudian menamai istrinya Hawa, Kava, ibu dari segala yang hidup. Ini sebenarnya sebuah tindakan iman, bahwa keturunannya akan kemudian mengalahkan si ular tua. Allah membuat pakaian dari kulit binatang, berbicara tentang korban yang pertama untuk menutupi dosa. Berarti di sini sudah ada substitusinya, penggantinya. Adam berdosa, harus ada tumbal, ada binatang yang dikorbankan supaya kulitnya diambil untuk menutupinya. Kemudian kita melihat malaikat dan pedang berapi dalam ayat 20-24 menjaga jalan ke pohon kehidupan. Bahwa dosa itu ternyata menghalangi akses manusia untuk masuk dalam kekekalan. Kecuali kalau manusia kembali lewat penebusan. Jadi setiap dosa bukan hanya pelanggaran pemberontakan kepada Allah, tetapi dia menjadi penghalang terbesar untuk manusia menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Jadi itu sebabnya Tuhan berkata, kuduslah kamu. Tanpa kekudusan kamu gak bisa melihat Tuhan. Kenapa? Dosa menghalangi manusia untuk bersekutu dengan Tuhan. Anda gak harus hidup kudus dengan cara semedi. Gak kerja lagi. Gak pergi ke toko lagi, gak ke kantor lagi. Karena di kantor banyak dosa, di pasar banyak dosa. Di gereja juga orang berdosa, gunjing satu dengan yang lain. Sudahlah aku di rumah saja berdoa. Yang penting Tuhan tahu isi hati saya. Anda gak akan jadi kudus dengan mengasingkan diri. Kalau Anda pergi ke daerah Muntilan masih ada sebuah komunitas yang puasa bicara. Mereka tidak mencari nafkah sebagai orang normal.
Mereka cuma hidupnya untuk doa, bekerja, berkebun, beternak untuk kelompok mereka sendiri. Mereka nggak akan menjawab apa yang Anda tanyakan. Mereka hidup dalam semacam sebuah prinsip tidak banyak bicara, hanya bekerja untuk hidup dan kemudian berdoa. Apakah Anda bisa kudus hanya dengan menyembunyikan diri? Enggak. So kalau Anda hidup baru bisa kudus seperti itu, enggak ada dosa. Anda enggak perlu menikah, Anda enggak perlu bekerja, Anda enggak perlu hidup di dunia, Anda tinggal di atas gunung sana. Tapi di atas gunung juga Anda akan berdosa. Kenapa enggak ada yang menolong saudara? Karena dingin dan lapar. Kita hidup dengan orang, kita bisa bergesek. Tetapi kita justru disucikan ketika kita bisa menjaga diri dan menerapkan firman untuk mengampuni. Jadi di mana saja kita bisa melakukan dosa. Betul, di rumah, di gereja. Sementara Anda duduk, Anda juga bisa berdosa kan? Siapa yang mau ngawasin handphone saudara? Misalnya, saudara lihat main terus, misalnya begitu. Ternyata dia bukan main. Dia ngetik khotbah pakai HP-nya. Bisa nggak? Bisa. Kemudian Anda berkata dia main HP aja, berdosa dia. Di gereja berdosa misalnya begitu. Orang kalau ketik HP, karena orang kan nggak bawa buku lagi. Coba saya tanya, siapa yang masih bawa buku dan pena? Anda gunakan HP semua kan? Ya ada, Pak Ferdi pasti nyatet ya. Dan beberapa bapak ibu. Tapi banyakan kita bisa menulisnya dengan handphone kita. Dan orang di sebelah nggak boleh nuduh. Belum main HP terus berdosa. Lihat dulu apa yang dia lihat. Kalau memang dia main HP untuk kemudian berselancar ke dunia maya yang membuat dia berdosa, nah celaka dia memang. Dulu pernah kita pasang di situ, jammer, perusak, pengganggu sinyal. Saya pernah beli di situ, karena waktu itu saya pikir orang baru mulai hobi-hobinya main handphone dan sebagainya. Ada saudara yang membelikannya dan taruh di situ. Jadi di sini sinyalnya hilang. Wifi perlu karena banyak peralatan pakai sinyal. Tapi kemudian saya bilang bawa pulang aja lah, nggak usah lah. Untuk apa? Saudara bayangkan, saya pernah terpikir dan bukan terpikir, pernah melakukannya. Supaya orang konsentrasi. Tapi kalau orang begini juga kemudian, ya kan, saking konsentrasinya. Oke, biarlah itu dari hati kita. Tapi ingatlah bahwa dosa itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Itu poinnya. Dan kita bisa berdosa, di gereja juga kita bisa buat dosa. Punya pikiran yang jelek dengan sebelahnya, ya kan? Betul nggak? Setuju nggak saudara? Ya kan, ketika Anda merasa kawanmu, saudaramu berbuat sesuatu, padahal dia enggak. Itu sebuah anggapan yang sudah membuat Anda berdosa kan? Jadi di gereja bisa saja pemimpin pujian ngajak nyanyi yang diam aja. Itu orang diam aja. Dia lagi sakit gigi, tahu nggak? Makanya dia diam nggak nyanyi. Saudara udah marah misalnya begitu. Sampai kadang zaman dulu, ayo angkat tangan, oh nyanyi, tepuk tangan semangat. Nah waktu pimpin pujian mengajak begitu dan kemudian jemaat nggak merespon, dia agak jengkel mungkin. Pak Robert jengkel nggak? Nggak ya? Ayo mari menyembah, mari berbakti. Ya. Tapi mari kita mengajak orang karena kita semua dewasa di dalam Tuhan. Nah kita lihat penutupan tubuh manusia dengan kulit binatang adalah tindakan anugerah Allah yang menggambarkan bahwa pengampunan itu menuntut korban pengganti. Tumbal, pengusiran dari Eden bukan hanya hukuman tetapi juga bentuk perlindungan. Sulit kita memahaminya, tapi inilah cara Tuhan. Dia bukan menghukum, tetapi dia sebenarnya melindungi. Karena hukuman Tuhan bukan untuk menghancurkan, agar manusia tidak hidup selamanya dalam kondisi berdosa, supaya bisa mati dan kemudian ada penebusan. Jalan ke pohon kehidupan dijaga, menanti dibukanya kembali akses melalui salib. Jadi kita akan kembali ke sini saudara. Ya kalau gambarnya enggak sempurna, satu hari kita akan melihat lagi pohon yang begitu indah, taman yang begitu indah, lantainya dari emas dan seterusnya. Ke tempat itulah Tuhan sediakan bagi kita semua. Mari kita baca Wahyu pasal 22. Sama-sama ayat terakhir, masa saudara enggak baca juga kelewatan.
1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Saudara bisa baca sendiri, teruskan. Karena ayat 15 berkata yang gak boleh masuk itu siapa ada di sana. Nah, penutupnya, jadi meskipun kabar buruk, tapi di situ ada janji Tuhan. Saya mau sampai kepada aplikasinya yang ketiga. Yang pertama, jangan abaikan dosa. Dosa itu tampak manis tapi akhirnya menghancurkan. Yang kedua, ternyata Allah tetap mencari manusia. Dia berkata, di manakah engkau? Di manakah engkau? Tuhan masih tanya saudara sampai hari ini, di mana engkau anakku? Adakah engkau mendengar suara Tuhan yang memanggil dalam hidupmu ketika engkau mulai jauh dari Tuhan? Kemudian respon yang paling penting adalah jangan anggap sepi kasih karunia Allah. Jangan sembunyi. Engkau mungkin bersalah, berbuat dosa seperti Adam. Tapi ketika Tuhan panggil engkau, biarlah engkau berkata, ini saya Tuhan, di sini saya. Jangan sembunyi dan menghilang dari rasa malu. Kristus telah menyediakan pakaian kebenaran. Ya, mari kita berdiri. Ingat, jangan abaikan dosa. Allah selalu mencari kita. Dan jangan remehkan kasih karunia, tetapi tanggapi dengan baik, dengan benar.